teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan memulai kembali mengenai eh, dunia filsafat. Saya berangkat dari pertanyaan dari teman saya, apakah memungkinkan membahas pemikir Barat dengan pemikir di luar Barat, misalnya pemikir Islam. Bagi saya bisa saja, karena sesuatu yang dibandingkan itu memiliki persamaan dan tentu saja memiliki perbedaan. Kalau keduanya sudah sama, ya buat apa dibandingkan? Juga kalau duanya beda, ya buat apa dibandingkan? Karena tidak pernah bertemu gitu kan. Dan juga memang di dalam pemikiran manusia itu memiliki keterkaitan gitu kan dengan satu sama yang lainnya gitu kan. Nah, persoalannya apakah kita mau mencari suatu dasar, suatu relasi tentang pemikiran tersebut. Walaupun dikatakan memiliki latar belakang, bisa saja kan sesuatu yang berbeda itu karena mengkritisi dari yang awalnya sering didukung gitu kan. Dan melahirkan perbedaan sikap, tapi bukan persoalan tidak bisa dibandingkan atau di sini adalah kita menganalisis latar belakangnya itu gitu. Misalnya kita membahas tentang Paulo Freire, seorang filsuf, seorang ahli pendidikan ya di Amerika Latin, khususnya di Brazil. Paulo Freire ini misalnya kita bandingkan dengan Mutahari gitu kan, seorang ideolog, guru filsafat di Iran gitu ya, di dunia Islam gitu kan. Dan bagaimana kita memahami tentang perbedaan persamaan dari pemikiran itu, dan dalam kerangka filsafat gitu kan. Kita berbicara mengenai filsafat, maka kita harus memperhatikan sistematika filsafat. Berbicara mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ini apa tatanannya? Baru kita bisa menyatakan ini suatu pemikiran yang mendalam gitu kan. Nah, kan filsafat itu eh, menelusuri, memahami pemikiran yang sangat mendalam mengenai realitas, mengenai suatu rumusan yang dianggap kebenaran, dan bagaimana menjalani kehidupan itu dengan nilai gitu kan, nilai kebaikan, keindahan gitu kan. Dan berbicara mengenai sistem metafisika ya, bagi mereka yang religius ya tentu saja sesuatu yang bersifat spiritual itu menjadi suatu sifat dari kenyataan gitu kan. Di sana kita sudah membangun kerangka pemikirannya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Paulo Freire ini dikenal sebagai tokoh pendidikan pedagogis bagi kaum tertindas gitu kan. Jadi pendidikan itu sebagai suatu proses belajar lahir dan batin, pikiran untuk melepaskan dari kebodohan dan penindasan gitu. Pendidikan itu kan suatu proses memahami sesuatu, belajar menjadi bisa melakukan sesuatu sepanjang hidup gitu kan. Nah, pendidikan ini khususnya bagi orang-orang yang hidup di lingkungan kelas bawah sekali, tentu akan sangat berbeda dengan sekolah yang ada di tingkatan atas gitu kan. Sekolah elit gitu, lab school, pangudi luhur, apalagi Al Azhar itu. Beda dengan sekolah yang di pinggiran gitu kan ya. Ini tentu saja akan memiliki efek juga. Kurikulum boleh bagus, tapi
instrumen, baik itu guru, peralatan tidak memadai, ya pasti hasilnya tidak akan bagus. Maka memang perlu adanya suatu paradigma gitu kan. Paradigma yang konsekuensi dari paradigma ini atau pola pikir, struktur pemikiran menjadi suatu komitmen gitu kan. Komitmen yang harus dijadikan patokan ketika melakukan suatu aktivitas mengajar, menyusun suatu kebijakan, keberpihakan, itu kan sana punya paradigma harusnya mempunyai implikasi terhadap komitmen kita. Paulo Freire ini dipengaruhi oleh pemikiran yang tentu saja karena dia seorang dinamis, dia menggunakan metodologi fenomenologi. Ya, kenyataan gitu kan, harus dekat dengan kenyataan. Fenomenologi itu berbicara mengenai metode untuk menyentuh atau menghayati suatu kehidupan gitu kan, nyata gitu. Kalau seorang tinggal di wilayah pertanian, maka kenyataannya itu adalah mengenai pertanian tersebut. Jadi memang mengajar itu harus didekatkan dengan lingkungannya gitu kan. Tetapi bukan berarti membatasi terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, atau dalam artian tersendiri bahwa pendidikan itu memang harus punya fungsi, ya, paradigma fungsi dan kontekstual gitu kan. Misalnya kita mengajarkan bahasa Inggris, kita tidak muatan bahasa Inggris itu kita tidak mengajarkan kata-kata yang ada di Jakarta gitu kan, mall, MRT, SCBD gitu kan. Kita mengajarkan bahasa Inggris, kata misalnya tentang ini padi bahasa Inggrisnya apa. Kita ini yang namanya sungai ini apa, ini bunga ini apa bahasa Inggrisnya. Dan tentu saja adalah menerangkan tentang keadaan masyarakat sekelilingnya dengan bahasa Inggris misalnya. Jadi tidak mengawang-awang menceritakan tentang kota industri di Cikarang, Mekarta gitu, atau mengikuti standar dari Jakarta gitu. Kemudian Paulo Freire ini juga dipengaruhi oleh Marxisme. Memang wilayah Latin itu daerah yang masih bukan terbelakang mengasih di dalam status dunia ketiga gitu kan, belum mengalami kesejahteraan, dan juga masih ada aktivitas yang menindas gitu kan. Orang-orang yang menindas itu ya demi untuk mementingkan keuntungan pribadinya gitu kan. Dan tentu saja mereka yang menindas itu tidak mau berbagi kekayaan gitu kan. Mana mungkin mereka membagikan kekayaannya, menganut sistem keadilan, kesamarataan, tidak mungkin. Mereka akan menindas. Maka pendidikan yang bersifat kritis itu adalah menyadarkan adanya suatu struktur yang menindas itu, yang membuat keadaan kita menjadi tidak seimbang, kekurangan. Ini bukan persoalan hukum alam, tapi karena ada struktur yang membiarkan itu. Ada suatu sekelompok orang yang mengkhianati komitmen itu, komitmen keadilan sosial. Nah, di sana. Kemudian Paulo Freire juga dipengaruhi oleh eksistensialisme. Nah, bagaimana pendidikan itu harus bisa memperhatikan otentisitas gitu kan. Kita harus membimbing bakat si anak, harus melihat potensi dia itu mau jadi apa. Kita tidak memaksakan gitu kan. Memang ada sekolah yang berbasis 7 kemampuan itu ya. Musik, matematika,
Howard Gardner itu kan, yang tentang seseorang itu cerdas secara musik, kinestesis, matematik, bahasa gitu kan. Jadi mereduksi kecerdasan pada satu bidang itu sesuatu yang membuat kecil keutamaan manusia, itu kemampuan manusia, dan mereduksi ini bodoh, ini pintar gitu kan. Seorang pendidik harus bisa mengangkat otentisitas si anak, mengajarkan bagaimana bercita-cita itu udah cita-citamu, bukan cita-cita kami, bukan cita-cita sistem. Dan semua itu adalah untuk menyadarkan bahwa seseorang itu mengalami kemiskinan, mengalami suatu kebodohan itu karena ada struktur yang membuatnya seperti itu. Nah, jadi di dalam pendidikan dari Paulo Freire itu, karena tugas seorang guru itu berusaha untuk merubah keadaan si murid yang bodoh menjadi pintar, bukan membiarkan yang bodoh tetap bodoh dan membuat yang pintar tetap pintar gitu kan. Maka keberhasilan suatu kebijakan pendidikan di suatu daerah itu ya kita lihat daerah mana yang paling terbelakang, lalu apabila di sana ada perubahan, itulah keberhasilan. Bukan hanya mempercantik, memoles suatu tempat, suatu komunitas yang sudah baik. Itu sama saja tidak melakukan perbaikan gitu kan. Pendidikan itu harus berpihak kepada mereka yang lemah. Membiarkan murid yang bodoh tetap bodoh itu ya kegagalan dari si guru gitu kan. Bagaimana merangkul mereka yang belum mau belajar untuk bisa belajar. Nah, itu sangat penting tugas guru. Lalu apa tujuannya? Yaitu bahwa pendidikan harus reflektif, kemudian suatu paradigma itu harus berdasarkan kenyataan, harus membuat suatu kebaruan. Itu buat apa? Juga buat apa kita pemikiran itu harus memahami tentang keterkaitan antara satu dengan satu yang lain. Itu buat apa? Sistem yang humanisme itu buat apa? Untuk melepaskan dari penindasan misalnya. Lalu apa tujuannya kita lepas dari penindasan? Dalam mengangkat harkat martabat manusia, dan ini berbicara tentang humanisme. Jadi Paulo Freire pondasinya adalah humanisme. Seseorang itu harus bahagia karena dia manusia. Kenapa dia harus otentik? Karena dia manusia. Manusia itu otentik, hanya dirinya yang mempunyai keunikan. Juga manusia itu harus bebas dari penindasan gitu kan. Karena itu adalah suatu yang ikhtiar yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi pondasi dari Paulo Freire ini adalah tentang kesadaran mengenai humanisme. Suatu kebebasan, suatu keotentisitasan, di mana manusia harus mempertanggungjawabkan eksistensinya di dunia ini. Dan sekiranya tidak mau mempertanggungjawabkan tentang dirinya, dia harus berjuang untuk melepaskan dirinya dari penindasan itu. Nah, di sini sampai di sini Mutahari pun seorang ideolog di Iran ya, dengan latar belakang seorang mullah yang hidup di tengah represif Reza Pahlavi itu ya, kerajaan Iran itu, Raja Persia yang dianggap penindas, yang melarikan diri ke Hawaii menjadi sekutu Amerika. Sampai sekarang Iran menjadi musuh Amerika nomor 3. Filsuf ini dengan latar belakang pendidikan seorang Islam Syiah. Ya Syiah, kayaknya Iran itu negara teokrasi sekarang ya.
Latar belakangnya itu Islam Syiah, dan ideologi Syiahnya juga 12 imam ya, Isna Asy'ariyah. Dan tentu saja paradigma atau susunan pemikiran dari orang-orang yang menganut paham Syiah ini selalu revolusioner terkait dengan kisah pembunuhan Sayyidina Hussein atau Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib di Karbala ya. Jadi semangat untuk memberontak itu sangat penting gitu kan. Dan itu menjadi suatu ideologi yang harus dengan isinya adalah melawan segala bentuk penindasan gitu kan. Mutahari secara sistematika filsafat misalnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dia seorang sadrian gitu kan. Seorang sadrian itu tentu saja yang secara ontologis ya udah jelas gitu kan, hikmah muta'aliyah gitu kan ya. Kemudian secara epistemologis juga memiliki suatu karakter di dalam pemikiran tentang ilmu itu tentu saja bukan hanya soal teks, ideologi, kalam gitu ya. Kemudian ada filsafat, kemudian ada sofisme juga, dan adalah ideologi Syiah juga. Karena filsafat hikmah muta'aliyah itu secara sederhana dipahami bahwa metodologinya adalah filsafat, kemudian ada sufisme, gnosis, dan pemahaman teks, maka integral di sini. Kemudian sifatnya pasti spiritual. Ya. Dan tentu saja bahwa realitas ini bersifat ilahiyah ya. Manusia berdasarkan kesadaran ilahiyah hidup di dunia ini gitu kan. Berdasarkan kesadaran yang harus terbimbing oleh suatu nilai ilahiyah gitu kan. Bukan humanisme gitu ya. Beda fondasi kan. Mutahari memulai dari kesadaran bahwa realitas ini adalah ilahiyah, maka menjadi manusia insan kamil adalah yaitu manifestasi, implikasi, memegang, mengkomitmeni nilai itu. Dan tentu saja saat itu Mutahari berhadapan dengan penindasan rezim Pahlavi. Dilawanlah dengan pemikirannya gitu. Juga menyadarkan umat Islam di sana tentang harus kritis terhadap materialisme kaum komunis di saat itu ya, juga sekuler gitu kan. Tapi intinya kemenangan Mutahari dan Imam Khomeini adalah kemenangan politik ya. Mutahari memandang manusia itu fitrahnya itu sesuatu yang baik gitu kan. Fitrahnya gitu, awal mulanya ada ide bawaan itu dari kebaikan gitu kan, karena bersumber dari Tuhan yang baik gitu kan. Meskipun Pahlavi tentu saja dijatuhkan karena dia tidak baik, maka Pahlavi sudah jauh dari nilai primordial itu gitu kan. Dan bagaimana cara mengembalikan itu, dengan tentu saja dengan proses kesadaran ilahiyah. Lalu kalau tidak bisa sadar tentang perlunya kembali kepada kesadaran ilahiyah itu ya janganlah merugikan orang lain gitu kan. Nah di sini mungkin persoalan sosial politik itu ada persoalan ruang publik. Ketika seseorang yang melakukan suatu tindakan yang merusak orang lain, maka harus dihentikan gitu kan, secara konsensus. Itu salah gitu. Ya maka pembandingan antara Paulo Freire dan Mutahari itu sebenarnya menarik gitu kan. Apa yang mau dibandingkan ya, kita bukan mengukur ya, tapi melihat fondasi misalnya dari suatu pemikiran, apakah humanisme yang menganggap bahwa manusia itu harus mengangkat martabatnya karena
demi kemanusiaan itu sendiri, demi hidup itu sendiri, bukan karena Tuhan gitu kan. Nah, pada prakteknya misalnya Paulo Freire menemukan bahwa para kaum rohaniawan di situ itu di tempatnya itu tidak kritis gitu kan, bahkan memelihara dogma, bahkan berkoalisi dengan penguasa, itu kan sesuatu yang keliru gitu kan bagi perubahan masyarakat yang tertindas itu. Nah, maka kebebasan bagi Freire itu sangat penting gitu kan. Kebebasan demi apa? Demi kehidupan manusia yang lebih baik. Baik itu seperti apa? Kita memahaminya dari negativitas. Tidak ada penindasan lagi, tidak ada kebodohan lagi, tidak ada manusia yang menjadi massal, bodoh intinya ya. Berbeda dengan Mutahari yang tentu saja fondasi yang bersifat humanisme itu akan terjebak kepada suatu pemikiran yang membatasi pemaknaan yang lebih spiritual. Buktinya peradaban barat dibangun oleh kebebasan, lalu menciptakan sains, industri, pada akhirnya mempraktekkan sistem eksploitasi berabad-abad. Bahkan negerinya sendiri dieksploitasi oleh Inggris, Amerika, Prancis gitu kan, diambil minyaknya gitu kan. Itu paradigma modernitas yang mengatasnamakan humanisme itu ternyata pada satu sisi adalah menindas yang lain. Perlu adanya suatu paradigma ilahiyah gitu kan, yang harus membatasi, harus mengukur, harus bisa membuat seseorang bisa mempertanggungjawabkan tentang perilaku dirinya yang menindas itu kepada Tuhan gitu kan. Meskipun semangat humanisme dikritik oleh para agamawan, tapi bukan berarti prinsip humanisme tentang kebebasan itu hilang gitu kan, atau tidak diterima lagi, karena ini melekat kepada manusia. Maka persoalannya di sini adalah tentang bagaimana kita merumuskan kebaikan bersama gitu kan. Mereka yang ateis dan yang teis hidup berdampingan gitu kan, jangan saling menghancurkan gitu kan. Nah, bagaimana bisa nggak seperti itu? Pendidikan itu bersifat seumur hidup, maka Anda walaupun sudah tua, Anda harus belajar terus. Ini kata-kata mudah diucapkan tapi sulit untuk dipraktekkan gitu kan. Nah, pada posisi ini pendidikan itu akan bersifat terbuka terhadap pengalaman baru, menjaga kekritisan sehingga kita tidak jadi manusia massal, memahami keterkaitan antara berbagai proses gitu kan, terjadi sesuatu. Dan kalau kita mau memilih mengapa kita berlaku baik demi kemanusiaan, maka lakukan. Ada juga orang yang mendasarkan kenapa kamu berbuat kebaikan karena ini perintah Tuhan, maka lakukan. Karena tujuannya adalah kebaikan gitu kan. Tapi orang berebut otoritas kebenaran, surga dan neraka gitu kan. Mana surgaku, mana surgamu, ini neraka, ini untuk kamu. Itu persoalan yang sangat membuat perpecahan gitu kan. Dan begitulah sehingga kita bisa memahami bahwa setiap persamaan itu apa persamaannya. Ya persamaan dari Mutahari dan Paulo Freire itu adalah usaha untuk memahami tentang upaya penyempurnaan diri gitu kan. Walaupun bagi Paulo Freire kesempurnaan itu ya dipahami sebagai suatu aktualitas ya, dari potensi menuju aktualitas. Sedangkan di dalam Mutahari itu kesempurnaan insan kamil itu kan ya kesempurnaan jiwa dan batin ya, yang memiliki apa ya, mungkin sisi yang idealis, sisi abstrak gitu kan ya. Nah pada itu keduanya bisa dibandingkan, dan kita mau menguji sesuatu itu memang harus ada
patokannya gitu kan. Nah, di sini silahkan untuk mengujinya itu. Tapi secara sistematika filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi gitu kan. Bagi Freire, paradigma itu ada semacam ada kesadaran yang karena kesadaran itu isinya dari pemikiran dan kesadaran itu akibat dari suatu pemikiran gitu kan. Ada kesadaran dan pemikiran yang terdiri dari kesadaran-kesadaran itu membentuk paradigma gitu kan, paradigma berpikir. Ada paradigma ada paradigma mistis bagi Freire. Kita menyadari bahwa kehidupan kita itu ya udah takdir seperti ini, kita nggak bisa berubah gitu ya. Terus ini adalah kesadaran yang bersifat menindas. Kemudian ada kesadaran paradigma naif gitu kan. Kita sudah memahami permasalahan tapi kita tidak mau merubahnya gitu, tidak mau berani menyelesaikannya, itu naif. Kemudian ada kesadaran kritis. Kritis itu adalah dimana kita memuat garis demarkase, ini yang salah, ini yang benar, ini permasalahannya dan ini solusinya. Itu aja. Nah, ini yang penindas dan saya yang tertindas gitu kan. Selalu bermusuhan gitu kan. Ini kita melawan penindas seperti Marxisme gitu kan. Ini orang kaya yang jahat dan ini buruh yang tertindas. Tapi paradigma transformatif atau kesadaran transformatif adalah berusaha untuk menyadarkan kedua-duanya. Orang yang ditindas itu harus sadar bahwa dirinya ditindas, dan orang yang menindas itu harus sadar bahwa dirinya jangan menindas. Nah, itu transformatif. Dan itu suatu di dalam pendidikan perlu juga gitu kan. Yang sadar itu bukan hanya buruh saja dirinya tertindas dengan upah yang kecil, pendidikan yang jelek bagi keluarganya, tapi si orang kaya pun harus sadar juga dirinya jangan menindas dan berusaha untuk bersama-sama menjamin para buruh kalau bisa pendidikan dibantu gitu kan, sesuatu yang transformatif gitu kan, bagus. Sehingga tidak terjadi konflik terus. Nah, seperti itu. Nah, demikian pemikiran mengenai kemungkinan perbandingan antara Paulo Freire dan Mutahari. Terima kasih.